Pemirsa Intens Investigasi, video viral pengakuan Dr. Richard Lee bahwa terjadi perampokan di klinik kecantikannya di Kota Padang, Sumatera Barat belum lama ini terus berbuntut panjang dan makin memanas. Ya, usai mendapat demo dari mahasiswa Padang pada 6 Mei 2024 lalu, penyebabnya karena sang dokter dianggap sudah mengecewakan masyarakat Padang dengan dugaan statement hoax-nya terkait klinik kecantikannya yang kemalingan, di mana ia mengaku kehilangan dokumen penting klinik kecantikannya di Padang yang rencananya baru mau dibuka sang dokter pada akhir April lalu. Tidak cukup sampai di situ, Dr. Richard Lee juga harus berurusan dengan hukum karena dilaporkan oleh salah satu masyarakat Padang ke Polresta Kota Padang. Lalu sang dokter yang suka membuat podcast itu pun juga dilaporkan oleh LSM ke Polda Metro Jaya. Dan terkini, John LBF juga meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan memproses secara hukum Dr. Richard Lee. Benarkah di mata John LBF apa yang dilakukan sang dokter memang sebuah rekayasa demi kepentingan konten semata? Selain John LBF yang turut prihatin atas dugaan rekayasa perampokan dan dugaan pemberitaan hoax sang dokter, Sunan Kalijaga juga akan melaporkan sang dokter Richard Lee ke aparat penegak hukum. Lalu seperti apa Sunan Kalijaga melihat kasus Dr. Richard Lee saat ini? Dan bagaimana juga Hotman Paris Hutapea menanggapinya? Benarkah jika Sunan Kalijaga mempermasalahkan kasus sang dokter, tapi sebaliknya Hotman Paris melihatnya sebagai hal yang wajar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh dugaan rekayasa perampokan yang terjadi pada klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee di Kota Padang terus menjadi bahan perbincangan dan sorotan publik. Dan salah satu pihak yang juga ikut menyorotinya adalah John LBF. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee yang diduga merupakan sebuah rekayasa yang juga telah merugikan nama baik Kota Padang. Karena itu harus segera ditindak karena telah mencemarkan nama baik Kota Padang. Terlebih selama ini Kota Padang sudah tercatat dengan tingkat kriminalitas yang rendah dan juga masyarakat yang sangat taat agama. Namun dengan adanya dugaan pemberitaan hoax yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee tersebut, maka John LBF meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan memproses secara hukum kepada Dr. Richard Lee. Tidak ada yang kebal hukum di Republik Indonesia ini. Ada sebuah contoh, sebuah komplek perumahan. Di komplek perumahan tersebut sering terjadi pencurian motor atau perampokan dan lain-lain. Sudah pasti banyak yang akan dirugikan. Yang pertama, penghuni di komplek tersebut. Mereka pasti akan merasa resah. Waduh, ini kok ada pemberitaan kompleks saya ini kok sering ada kemalingan, sering ada perampokan. Yang kedua, si developer yang membangun kompleks tersebut sudah pasti akan mempengaruhi penjualan dari perumahan yang ada di kompleks tersebut. Karena orang-orang ada perampokan di kompleks tersebut, masyarakat mau mikir-mikir, wah itu berarti kompleks nggak aman. Sama halnya dengan dugaan penyebaran konten hoax oknum dokter klinik kecantikan inisial RL, di mana dia menyampaikan bahwa dia baru buka klinik di Kota Padang, Sumatera Barat. Kliniknya belum dibuka, sudah terjadi dugaan tindak pidana pencurian. Saya bisa merasakan masyarakat Padang pasti merasa gelisah juga, apalagi yang di sekitar klinik yang bersangkutan ini. Wah, kliniknya dia aja bisa kemalingan. Wah, berarti saya harus ekstra nih. Harus beli pengamanan ekstra, kunci-kunci ekstra. Harus mungkin mengeluarkan budget tambahan untuk bayar satpam untuk menjaga
rumah mereka, dan ini jadi presiden yang buruk untuk Kota Padang. Padahal Kota Padang itu sudah mencapai predikat salah satu kota teraman di Indonesia dengan tingkat kriminalitas yang rendah. Dengan adanya berita ini, dengan adanya konten hoax ini, sudah pasti image dari Kota Padang ini ya nggak aman. Ini klinik belum dibuka, apalagi kliniknya salah satu public figure, dokter yang sekaligus merangkap public figure. Itu aja bisa kemalingan, apalagi rumah saya. Berarti Kota Padang nggak aman nih. Jadi saya minta betul-betul Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum tersebut, untuk bisa mengungkap kasus ini, Pak. Jika ini diabaikan begitu saja, ini akan jadi contoh, Pak, untuk konten-konten kreator, public figure, pengusaha-pengusaha yang ingin mempromosikan endorse misalkan, atau mempromosikan usahanya dia sendiri. Bisa jadi, Pak, akan mencontoh tindakan dari oknum dokter kecantikan RL ini, Pak. Tidak bisa dicegah, Pak, karena sudah ada benchmarknya, sudah ada patokannya. Loh, oknum dokter itu aja nggak diproses, berarti boleh dong saya mempromosikan usaha saya dengan cara yang serupa. Jadi kalau ini ditindak tegas oleh Polri, insya Allah, Pak, akan menjadi presiden baik untuk masyarakat. Lebih hati-hati dalam membuat karya di media sosial, lebih hati-hati dalam membuat konten-konten yang akan dibagikan ke masyarakat. Selain itu, menurut pengusaha sekaligus TikTokers John LBF, dugaan rekayasa perampokan yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee memang tidak bisa dibenarkan karena tidak dilakukan oleh polisi. Dan hal tersebut akan menjadi preseden dan contoh yang buruk bagi para konten kreator dan juga pengusaha-pengusaha yang ingin mempromosikan sesuatu. Karena melihat sang dokter saja diperbolehkan melakukan berita hoax demi konten, maka mereka juga bisa melakukan hal yang sama dengan menyebarkan berita hoax demi kepentingan konten semata. Karena itulah John LBF sangat percaya kepada polisi tidak akan tebang pilih dalam melihat sebuah kasus untuk diproses secara hukum. Terlebih lagi dampak kasus itu bisa berakibat buruk ke depannya. Saya sangat percaya polisi Republik Indonesia tidak tebang pilih. Tidak ada yang kebal hukum di Republik Indonesia ini. Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Jangan ada satupun orang di Indonesia ini yang merasa kebal, yang merasa punya banyak duit, terus bisa seenaknya sendiri. Kami sangat percaya dengan Polri presisi. Kami sangat percaya dengan kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Insya Allah akan membuka terang kasus ini sehingga nama baik Kota Padang akan pulih dan juga akan menjadi contoh untuk konten-konten kreator, pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia ini tidak akan membuat konten serupa. Selanjutnya, masih gemas dengan apa yang sudah dilakukan Dr. Richard Lee untuk masyarakat Padang, John LBF juga meminta kepada sang pelaku yang seperti dijelaskan sang dokter dan terekam dalam CCTV klinik kecantikannya di Padang, yaitu seorang pria bernama Candy, agar tidak takut kepada sang dokter dengan merubah pernyataan bahwa apa yang terjadi adalah rekayasa menjadi kejadian nyata. Bahkan John LBF juga menegaskan jika ada orang yang menekan, menakut-nakutinya hingga mengancamnya agar Candy segera menghubunginya. Dan John LBF akan berusaha memberikan perlindungan kepada Candy. Karena itu, ia meminta kepada Candy agar tidak takut menyuarakan kebenaran. Apalagi suaranya akan menentukan nama baik daerahnya sendiri. Pagi ini ada yang info ke saya, dugaan nih ya, saudara Candy diduga sedang dalam tekanan untuk disuruh merubah keterangan awal. Padahal kita tahu bersama bahwa saudara Candy ketika sudah ditangkap oleh Polresta Padang, tim Kelewang, itu sudah menyampaikan bahwa dia melakukan pencurian di klinik Athena Padang itu
atas perintah dari salah satu dokter di situ, guna kepentingan untuk konten supaya klinik tersebut ramai karena baru buka. Nah, video ini saya tujukan untuk saudara Candy. Kamu nggak usah takut, Dek. Banyak yang akan dukung kamu. Kalau kamu ditekan atau diiming sesuatu untuk merubah keterangan kamu, saya berharap kamu menolak. Karena yang pertama, kamu berbohong. Kalau berdasarkan keterangan awal kamu kan, kamu sudah menyampaikan dan ada bukti rekaman dari penyidik Polresta Padang bahwa kamu disuruh untuk melakukan itu untuk kepentingan konten. Yang kedua, itu kalau kamu merubah keterangan bahwa itu beneran pencurian, bukan settingan, itu artinya kamu sebagai masyarakat juga ikut mendukung dalam hal diduga mencemarkan nama kota Padang itu sendiri. Berarti Padang nggak aman dong. Klinik baru dibuka, kok kamu nekat banget berani mencuri ke klinik tersebut. Video ini saya tujukan buat Candy. Kalau kamu ada yang tekan, ada yang intervensi, ada yang nakut-nakutin, ada yang mungkin mengancam-ngancam kamu, silakan hubungin saya, John LBF. Insya Allah saya akan menjaga kamu, insya Allah saya akan memberikan perlindungan lah ya. Dan kita akan bicara yang sebenar-benarnya. Ini contoh yang nggak bagus gitu loh. Jadi saya nggak ada konflik of interest atau saya nggak ada dendam pribadi. Saya Islam, demi Allah, demi Rasulullah. Biar saya bertanggung jawab sama Allah kalau saya bohong. Bukan sama manusia saya bertanggung jawabnya. Saya menyuarakan untuk polisi menindak tegas oknum dokter klinik kecantikan yang baru buka klinik di Padang, ini karena beban moral saya sebagai influencer. Supaya apa? Tidak terjadi hal serupa di kemudian hari, karena akan dampaknya ini luas. Selain John LBF yang turut prihatin atas dugaan rekayasa perampokan dan dugaan pemberitaan hoax Dr. Richard Lee, pengacara Sunan Kalijaga juga akan melaporkan Dr. Richard Lee ke aparat penegak hukum karena diduga sudah melakukan penyebaran berita hoax. Selain itu yang membuat Sunan Kalijaga bertambah mantap ingin memperkarakan kasus Dr. Richard Lee karena dalam rekaman sang dokter terdengar ia mengatakan seolah polisi bisa disuap dengan uang untuk menyelesaikan permasalahan. Hal itu membuat Sunan Kalijaga bersama anggota sahabat polisi sampai ikut bereaksi. Menurut mereka, pernyataan tersebut dianggap meremehkan institusi Polri dan siap untuk melayangkan laporan hukumnya. Yang pasti saya juga selaku mitranya Polri, selaku bagian dari keluarga ya. Kebetulan keluarga saya banyak yang menjadi polisi juga. Saya merasa dan ikut prihatin lah bahwa ada seorang oknum ya yang menyampaikan hal yang kalau buat kami tentunya tidak pantas, yaitu polisi cukup dikasih uang urusannya jadi beres, kurang lebih konotasinya negatif seperti itu. Sehingga saya hari ini bertemu dengan Ketua Sahabat Polisi Bang Fonda untuk membahas ya apa langkah-langkah hukum yang dapat kita lakukan terkait dengan pernyataan dari seseorang oknum tersebut. Kami tentunya di sini sangat-sangat menyayangkan dan kami tanpa harus diminta sekalipun ya sahabat polisi pasti akan melakukan pembelaan terhadap institusi Polri yang kita cintai. Bersama sahabat polisi juga meminta ya tentunya pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas siapa sih orang yang ada di balik rekaman suara tersebut yang sudah beredar viral yang membuat presiden buruk terhadap institusi Polri. Kami mendukung, kami meminta dan mungkin saja kami akan bergerak melakukan upaya hukum supaya persoalan ini menjadi terang benderang, tidak ada fitnah ya, dan orang yang menyatakan tersebut wajib bertanggung jawab. Dan tidak hanya sebatas minta maaf, tapi orang tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang tegas. Kami akan segera buat laporan, karena biar ini tidak kemana-mana dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tentunya kami akan segera bikin laporan biar
segera terungkap siapa orang di balik suara itu. Jika Sunan Kalijaga akan membawa Dr. Richard Lee berurusan dengan hukum, namun beda dengan Hotman Paris Hutapea, ia malah melihat apa yang dilakukan oleh sang dokter adalah hal yang wajar. Lalu atas dasar apa Hotman Paris sampai memberikan statement seperti itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Pemirsa Intens Investigasi, satu persatu menunjukkan sikap dan aksinya terhadap apa yang sudah dilakukan Dr. Richard Lee terkait dugaan konten rekayasa pencurian yang menghebohkan di klinik kecantikannya di Kota Padang tersebut. Dan di tengah banyak pihak yang akan membawa kasus sang dokter ke meja hukum, maka ada juga yang melihat dari sisi beda, seperti yang dinyatakan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Selaku sahabat Dr. Richard Lee pun angkat bicara. Menurutnya, jika memang benar apa yang dibuat rekayasa, hal itu bukanlah konten yang termasuk dalam pidana, karena sejatinya tidak merugikan masyarakat secara umum. Ditambah pencemaran nama baik, polisi hanya menerima laporan, bukan tindak pidana. Saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan, tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan. Dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak melakukan laporan. Konten yang beredar di masyarakat, saya yakin 70% adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana, itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok, itu bukan tindak pidana. Tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan, tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Apapun namanya itu, saya tidak tahu kejadian di kantor polisi. Tapi yang jelas membuat konten, kalau itu bohong, membuat konten bohong, kalau itu tidak menimbulkan berakibat sara atau kerusuhan masyarakat, maka itu bukan tindak pidana. Itu udah 100% hukumnya begitu. Sementara itu, berdasarkan video viral Dr. Richard Lee yang mengaku ia alami pencurian berupa tas yang berisikan dokumen-dokumen penting, di antaranya surat izin berdirinya klinik kecantikannya di Kota Padang, dan juga permohonannya kepada pelaku untuk mengembalikan dokumen penting miliknya dan tidak akan memproses hukum aksi pencuriannya, bahkan akan memberikannya sejumlah uang tunai. Maka polisi pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku yang terekam CCTV. Dan yang mengejutkan adalah bahwa pengakuan dari yang diduga pelaku perampokan bahwa aksinya tersebut diduga disuruh oleh pihak Dr. Richard Lee.
Dengan begitu, aksi Dr. Richard Lee itu disangkakan sudah melanggar Undang-Undang ITE tahun 2024. Dan atas perbuatan Dr. Richard Lee itu, pihak Polresta Padang pun mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap Dr. Richard Lee untuk dimintai keterangan. Rencananya kita akan melakukan pemeriksaan kepada saudara Dr. Richard Lee, tapi sebelumnya besok hari Selasa kita jadwalkan pemeriksaan terhadap saudara Kenji yang terduga pelaku pencurian di klinik Athena. Kemudian kita juga besok Selasa menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara Dr. Pipi. Untuk saudara Dr. Richard Lee sendiri kita akan lakukan pemeriksaan mungkin setelah para saksi-saksi yang lain sudah kita lakukan pemeriksaan. Kronologisnya pertama itu kita berawal dari video viral yang beredar di Instagramnya saudara Dr. Richard Lee yang menyampaikan pada saat itu bahwa klinik kecantikannya yang baru mau akan buka, 1 hari sebelumnya itu kemasukan pencuri, ya perampokan seperti itu. Kemudian yang bersangkutan juga memberikan sayembara pada saat itu bahwa jika ada yang mengetahui keberadaan pelaku akan diberikan uang sebesar 10 juta. Kemudian dengan viralnya video tersebut beredar di dunia maya, di media sosial, tim kami dari Opsnal Kelewang Polresta Padang melakukan penyelidikan. Jadi 10 menit setelah video itu viral, kita mendatangi TKP di klinik Athena. Kita dapatkan pada saat itu klinik Athena dalam kondisi tutup. Kemudian kita coba hubungi nomor yang tertera pada klinik tersebut. Kita terhubung kemudian dengan GM pada saat itu, mengaku GM yang tidak mau disebutkan nama, dan seketika juga pada saat itu mengatakan bahwa persoalan pencurian tersebut sudah selesai dan sudah selesai secara kekeluargaan. Kemudian anggota menaruh kecurigaan pada saat itu karena berita tersebut baru saja disampaikan oleh saudara Dr. Richard Lee di media sosial, tapi seketika juga setelah kita datangi TKP dan kita hubungi sudah selesai. Makanya anggota menaruh kecurigaan. Anggota kemudian melakukan pendalaman, kemudian tidak lama setelah itu, setengah 10 malam, anggota mendapati terduga pelaku setelah dicocokkan dengan rekaman CCTV yang beredar. Ya, kemudian si terduga pelaku pencurian ini kita amankan, kita bawa ke Polresta Padang, kemudian kita lakukan interogasi oleh penyidik kami, dan disitulah baru diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan saudara Kenji, dia mengatakan bahwa pencurian tersebut sebenarnya atas perintah dari saudara Pipi. Ya, setelah melalui proses penyelidikan, dilakukan interogasi secara mendalam kepada saudara Kenji oleh penyidik kami. Kemudian secara terbuka si saudara Kenji mengungkapkan yang fakta yang mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Sementara tanggal 2 Mei 2024 kemarin sudah kami terima laporan dari masyarakat inisial S dari praktisi hukum juga melaporkan saudara Dr. Richard Lee. Dia saat ini sesuai dengan laporan yang dibuat oleh masyarakat, mereka melaporkan terkait Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Lepas dari kasus Dr. Richard Lee, yang menjadi sorotan lainnya adalah semarak panggung megah ajang Silat Awards 2024 yang akan hadir 3 hari lagi. Lalu siapa saja para artis yang masuk dalam nominatornya? Dan sejauh apa keyakinan mereka untuk bisa berjaya di ajang bergengsi yang dinantikan banyak orang tersebut? Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silat Award 2024 di RCTI
Oke, Jangan lupa nonton. Halo, gue Vicky mau ngucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Semarak panggung penghargaan bergengsi dan megah Silat Awards 2024 tinggal menghitung hari. Tepatnya tinggal 3 hari lagi. Dan jelang digelarnya ajang penghargaan bergengsi di panggung Entertainment Indonesia, di mana perang bintang akan memuncak menghadirkan para artis papan atas tersebut, maka dipastikan acara ini sudah dinanti-nantikan banyak orang. Di mana para nominatornya pastinya merasa deg-degan atas siapa saja yang nanti jadi pemenangnya dari 9 kategori nominasi dalam Silat Awards tahun ini. Di antaranya aktris tersilet, aktor tersilet, pemain sinetron anak tersilet, sinetron tersilet, pasangan sinetron tersilet, momen tersilet, pasangan bucin tersilet, asmara tersilet, hingga kehidupan tersilet. Tidak hanya para nominator saja yang antusias menghadiri acara Silat Awards yang akan digelar pada tanggal 13 Mei 2024 mendatang, tapi juga euforia para artis Indonesia kian tinggi untuk hadir di panggung penghargaan Silat Awards yang ke-11 kalinya itu. Karena itu jangan lewatkan malam puncak Silat Awards 2024 3 hari lagi yang akan bertabur bintang-bintang papan atas Indonesia dan akan disiarkan secara langsung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Hai, aku Liodra. Jangan lupa saksikan Silat Awards Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI. Kisah dia dan dia mengisi layar kaca menjadi momen tersilet. Tahun ini, RCTI kembali menggelar apresiasi paling tersilet untuk jajaran para artis yang fenomenal dan sensasional. Terus voting pilihan tersiletmu setiap harinya. Caranya, #VoteTersiletAwards 2024 spasi kode nominasi. Terus kamu bisa vote melalui Instagram @officialrcti dan aplikasi RCTI Plus. Silat Awards 2024 hanya di TV kesayangan kita semua, RCTI. Jangan lupa saksikan Silat Awards 2024 Tanggal 13 Mei 2024 di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.